Yang kedua, menghormati bulan yang mulia dengan puasa. Dengan puasa. Minimal 1 hari. Minimal 1 hari puasa. Minimal. Paling sedikitnya usahakan puasa 1 hari saja di bulan Rajab. Ya kalau bisa, puasa seterusnya bulan Rajab itu. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu kalau bulan Rajab selalu puasa 1 bulan penuh. Minimal kita ini bulan hari Rabu puasa, malamnya kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang manfaat, siangnya kita puasa, Masya Allah. Yes, tambah bagus. Gitu, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in وتابع التابعين ومن تبع سنته واقتدى بهدى إلى يوم لقاء الله. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Para jamaah subuh, pengunjung-pengunjung taman surganya Allah yang ada di dunia, yaitu majelis ilmu yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan masih iman terjaga di hati kita semua. Mudah-mudahan perjumpaan kita, kumpulnya kita pada pagi hari ini dijadikan sebab kelak di yaumil qiyamah kita tetap berkumpul seperti ini di bawah naungan bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Sabtu hari ini adalah Sabtu terakhir di bulan Jumadil Akhir. Berarti Sabtu besok sudah kita berada di Sabtu yang mulia, karena berada di bulan yang mulia. Jadi insya Allah kalau mau penanggalan Rabu, kita ini sudah masuk ke bulan Rajab. Berarti pengajian kita ini 4 tahun. 4 tahun. Ya. Rasa 4 tahun. Jadi besok kita Rajab, besok malam Rabu insyaallah malam 1 Rajab sudah kita memasuki pintu gerbangnya bulan suci Ramadan. Jadi orang-orang dahulu, as-salafun saleh, orang-orang soleh di masa lalu yang hatinya nyambung pastinya dengan Ramadan, dan orang-orang yang nyambung dengan Ramadan, mereka sudah ketika sampai ke bulan Rajab mereka sudah berbunga-bunga hatinya, berbahagia menyambut bulan Rajab. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Jadi hatinya sudah nyambung ke Ramadan. Jadi tidak terasa, tidak terasa 1 tahun kita lewati kayak Lebaran kemarin. Sekarang sudah mau Lebaran lagi sudah. Ya, bulan Rajab ini bulan mulia yang sering saya sampaikan setiap tahun, dan ataupun jenengan dengar di pengajian di mana saja, kalau sudah akan memasuki bulan Rajab ini pasti menerangkan tentang kemuliaan bulan Rajab. Sebagaimana yang sering kita dengar firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy-syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Apa kata Allah?
Inna iddatasyuhur, sesungguhnya bilangan bulan dalam 1 tahun itu isna asyara syahron, ada 12 bulan. Mulai kapan? Mulai Allah menciptakan langit dan bumi, sudah Allah menciptakan pula bulannya 12. Cuman sampai hari ini berbeda. 12 bulan lalu dengan 12 sekarang, 12 bulan sekarang berbeda. Berbeda apanya? Rasanya. Waktunya tetap. Jamnya tetap. Perjalanan mataharinya tetap. Cuman rasanya 1 tahun lalu ini, 1 tahun dulu dengan 1 tahun sekarang ini berbeda. Bedanya kalau 1 tahun dulu ini rasanya lama sekali. Mau nyampe ke Ramadan itu lama. Sekarang tidak kerosok. Sudah mau nyampe lagi. 1 tahun, cepat waktu berlalu. Kenapa? Karena penyebabnya satu, banyak maksiat. Ini penyebab waktu ini cepat berlalu. Ya, contoh 1 jam sampean dengarkan pengajian dengan 1 jam nonton orkes. Ya kan? Nah, 1 jam nonton dengarkan pengajian, miring-miring tak mari. Hari suwi. Kapan marinya ini? Kan gitu ya. Gitu, kalau di pengajian di apa saja, pokoknya di kebaikan lah. Di istighosa kayak, di tahlilan kayak. 1 jam itu gerundeng. Biasanya kebanyakan kalau sudah lihat ada kiainya, aduh suwi guys. Suwi guys. Positif ini. Gitu. Gerundeng duluan sudah. Tapi kalau di maksiat 1 jam ini cepat berlalu. Enggak kerasa. Iya kayak gitu sudah. Jadi sekarang ini ya dulu ngelihat orang yang pakai celana pendek dulu soro ya. Enggak berani lah. Sekarang pakai celana pendek, dedekan. Baru keluar rumah sudah papasan sudah. Jadi banyak sudah kita disuguhi dengan maksiat-maksiat, Bu. Tidak harus mencari ke tempat maksiat sekarang. Di keluar rumah sudah ketemu sudah dengan maksiat. Itu penyebabnya maksiat. Sehingga waktu itu sering saya contohkan di Indonesia itu, saya maghrib, sampean mudah-mudahan nyampe juga. Maghrib ke Isya di Indonesia dengan maghrib Isya di Mekah, di Madinah, ini sama waktunya. Waktunya sama. Sama-sama antara 45 sampai 1 jam. Sama maghrib. Selisihnya itu. Maghrib 1 jam itu atau 45 menit itu Isya. Tapi anehnya, saya di sini maghrib itu baca sholawat 1000, itu paling kurang 10 menit sudah Isya. Dengan tempo yang sama, pelan, 1 jam itu 45 menit itu selesai dah sholawat 1000. Di sana itu baca 1000 pelan dengan pelannya sama. Itu belum Isya. Ditambah baca la ilaha illallah 1000 belum Isya masih. Padahal sama. Kok bisa molor? Ya karena berkah, waktunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ketika membaca riwayat ketika Sayyidina Ali setiap malam itu tidak kurang dari 1000 rakaat sholatnya. Masuk akal enggak? Dengan akal tidak mungkin Sayyidina Ali ini sholat membaca kulhu, tidak mungkin. Kelasnya Sayyidina Ali kalau sholat tahajud dengan membaca kulhu tidak mungkin. Ya kalau saya kulhu diteter. Kan gitu. Oh, Sayyidina Ali orang yang hafal Quran tentu yang dibaca itu minimal 1 lembar ataupun lebih bisa-bisa. Kok bisa nutut 1000 rakaat? Karena waktunya diberkahi oleh Allah, dicukupkan. Berkah ini kan cukup. Bertambah. Ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Itu namanya barokah. Waktunya diberkahi, hartanya diberkahi, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat. Nah, itu seperti itu. Nah, yang kedua lagi yang mempercepat waktu ini adalah utang. Utang.
Yang mempercepat waktu, iya. Coba yang punya utang-utang. Kayaknya buru kemarin, terus nyampe maning gitu. Itu. Jadi itu yang mempercepat waktu. Jadi kayak singkat waktu gitu ya. Iya. Jadi dua penyebab ini yang menyebabkan 1 tahun sekarang ini jalannya koyok-koyok gitu ya, koyok-koyok. Ya. Seakan-akan kayaknya begitu cepat 1 tahun gitu. Gitu ya. Karena itu penyebabnya. Dan dalam 1 tahun itu ada 4 bulan yang mulia, arba'atul hurum katanya Allah. Ada 4 bulan yang mulia disebutkan. Ini cuman Al-Quran tidak nyebut. Nabi Muhammad sebagai wakilnya disebutkan oleh Nabi Muhammad yang 4 bulan yang dimaksud Allah Subhanahu Wa Taala ketika beliau melaksanakan haji wada disampaikan kepada sahabat 4 bulan yang dimaksud Allah apa? 3 mutawaliyatun. Salah satu mutawaliyatun 3 gandengan, yang 1 sendirian. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Apa? Dzulqa'dah, Haji, Muharram Suro. Kalau bahasa Inggrisnya takepe reaje sora. Itu bahasa Inggris. Terus 1 Rajab. Ini besok yang akan kita masuki bulan Rajab. Ini bulan yang mulia. Ini yang menganggap mulia, ini Allah. Makanya ketika kita tidak memuliakan, tidak mau memuliakan bulan yang memang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, ya ada yang salah dalam keimanan kita. Nah ini, jadi Rajab ini salah satu bulan yang mulia. Nah, terus bagaimana kita menyambut bulan yang mulia ini? Kan gitu. Nah ketika ada bulan yang mulia datang, karena sekarang umpamakan tamu sudah. Kita tiap hari kedatangan dayat, umpama tamunya dayat orang biasa. Biasa, Abbas, biasa, paling kopi lah mentoknya. Kan gitu, mentok kopi lah. Kan gitu. Kalau ada pisang goreng istimewa ini. Gitu. Ya, karena tamu biasa. Bagaimana kalau tamu yang terhormat, misalkan bupati lah mau main, kan tidak mungkin hanya dikasih kopi. Nggak usah tanya sudah. Nggak usah tanya lagi. Kalau bupati mau datang, jelas tempatnya. Yang kemarin nggak pernah dipel. Orden yang kotor, bisa-bisa beli kalau ada uang. Kalau nggak bisa, pinjem. Kan gitu. Karena mau kedatangan tamu mulia. Makanannya kalau perlu, tanya apa kesenangannya bupati. Kan begitu. Ingin memuliakan tamu mulia ini, biar dapat ini. Bisa-bisa RT pengumuman kerja bakti yang tadi dicet karena mau kedatangan mulia, kedatangan orang yang mulia. Bagaimana kalau yang mau datang bulan yang mulia? Haruskah kita sambut dengan biasa saja? Ini kan ada yang salah dalam keimanan kita. Kalau kita kedatangan biasa, ngasih kopi biasa. Kalau ada bupati terus cuma dikasih kopi biasa, ya sama, podo biain. Bupati kayak dayat podo biain. Mau gitu. Ada waras ini. Ya kan gitulah akal-akal sehat. Enggak waras berarti. Orang enggak punya kalau kedatangan tamu ini. Pasti dah. Gimana caranya dah memuliakan? Pasti begitu sudah. Kan gitu. Begitu juga di kedatangan bulan Rajab. Nah, bulan yang memang mulia dimuliakan oleh Allah. Bulannya memang mulia serta dimuliakan. Ada yang cuma mulia tapi tidak dimuliakan. Ini mulia dan dimuliakan. Terus bagaimana sikap kita ini selaku orang hamba yang beriman kepada Allah? Kedatangan tamu mulia ini bagaimana? Ya tentu harus memuliakan. Tentu tidak menyamakan dengan bulan yang lain. Jangan. Makanya di sini beberapa tahun yang lalu seingat saya mulai masih bangunan kecil. Sini sudah ada zikir. Sudah dari guru saya yang sambungannya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai bulan Rajab, mulai awal ba'da maghrib sama dengan ba'da subuh itu membaca Rabbi firli warhamni wa tub alayya itu 70 kali. Ya 1 bulan penuh. Namanya bulan yang mulia. Tidak sama. Dikirannya ada tambahan.
Kan gitu, karena memuliakan bulan yang mulia. Tidak sama, ada ikan bakarnya kan gitu gini. Ikan bakarnya ini Rabbi filli warhamni wa tub alayya, ditambah zikirnya 70 kali selama 1 bulan. Ini yang nyuruh Nabi, bukan kiai yang nyuruh. Lantas kalau kita nggak mau sama ini, berarti nggak mau sama Nabi, berarti katanya kita mau memperbanyak pahala-pahala untuk sangu yang akan kita bawa mati. Lah ini ada pahala yang memang disuruh, alamatnya jelas, yang nyuruh jelas Nabi Muhammad. Terus kita ndak mau ini, bagaimana kita ini? Perlu nyari yang ndak jelas. Berarti kita ini ada kesalahan dalam keimanan kita ini. Dan seperti itu. Nah ini baca Rabbi filli warhamni wa tub alayya. Di sini kenapa dibaca bersama-sama? Karena orang-orang seperti saya sampean ini kalau tidak bareng-bareng sudah 99% tidak mungkin baca sudah. Kalau saya kayak saya sampean ini kalau suruh baca sendiri koyo-koyo banyak anda kira baca. Banyak sibuk menyibukkan diri. Kan gitu. Banyak sibuk ada menyibukkan diri, enggak jelas sibuknya, enggak jelas. Kan gitu kan. Iya. Nah, lihat HP 1 jam kuat, zikir enggak bisa. Kan seperti itu. Wabillahi warahmatullahi itu 70 kali itu paling 5 menit selesai. Tapi namanya ibadah ya tetap kerasa lama. Ya Pak Mahrus ulang. Jelas sudah. Jelas sudah. Ada susu, suwen, nunggu susu. Nanti sampai rumahnya ya diem. Itu. Itu kayak gitu dah. Ya, jadi Rabbi filli warhamni wa tub alayya. Itu dari Nabi zikirnya 70 kali. Karena bulan Rajab ini disebut dengan bulan istighfar. Nah, jadi apa mulai 1 Rajab, amal yang kita kerjakan di bulan Rajab tidak sama pahalanya seperti yang kita kerjakan di bulan sekarang. Saya sampean sedekah nasi 1 piring hari ini dengan sedekah 1 piring di bulan Rajab pahalanya tidak sama. Umpama sekarang pahalanya dibayar oleh Allah 10 juta umpama sekarang ngasih makan. Kalau kita ngasih makan di bulan Rajab tidak kira 10 juta, bisa 30 juta. Karena bulannya ini mulia. Bulan bonus. Nah, di Roxy bulan apa? Diskon. Besar-besaran kira-kira. Biasanya Pepsodent harganya kalau beli sekarang 20.000, beli di bulan Rajab karena bulan bonus bisa-bisa cuman 5.000 kan gitu. Seperti itu kira-kira. Kerjaannya gampang atau biasa, tapi pahalanya dilipat gandakan. Sebaliknya siapa yang berdosa hari ini dengan berdosa di bulan Rajab, tentu dosanya lain juga. Konsekuensinya bayaran besar, risikonya besar. Hari ini kita ngapusi orang, dosanya paling 500.000. Kalau ngapusi orang di bulan Rajab tidak 500.000, bisa 5 juta. Pahalanya dilipat gandakan, dosanya pun dilipat gandakan di bulan Rajab ini. Makanya di bulan Rajab ini tidak ada perang, hurum perang, ada perang, ada saling bunuh, diam semuanya di bulan Rajab ini. Bulan istighfar, bulan minta ampun kepada Allah. Kenapa harus ada bulan minta ampun? Karena dalam rangka persiapan memasuki bulan yang keramat, bulan yang agung, bulan suci Ramadan. Nah ini bentuk, makanya saya katakan tadi, kenapa orang dulu ini memuliakan bulan Rajab? Karena berangkai satu paket dengan bulan suci Ramadan. Karena orang sukses tidaknya di bulan Ramadan tergantung mulai dari bulan Rajab. Kenapa orang dulu Ramadannya selalu sukses? Karena mereka memulai ibadah dari bulan Rajab. Kenapa orang sekarang ini Ramadannya tidak sukses? Karena mereka tidak pernah memulai dari bulan Rajab. Ibarat naik sepeda motor, orang yang memulai ibadah dari bulan Rajab, ngeremnya ini dari jarak jauh. Ada orang lewat, kita dari jarak sini ngerem, selamat. Tapi kalau kita langsung Ramadan langsung ngerem dari maksiat, langsung kayak mau ngerem mendadak kita. Kayak ngerem mendadak, but langsung.
risiko. Bisa bablas, bisa jatuh gitu. Kan seperti itu. Bisa bablas, bisa jatuh kita. Selamat, kita yang jatuh. Kan gitu. Kita tidak selamat, nabrak orang. Namanya ngerem mendadak. Makanya banyak yang tidak sukses Ramadannya. Puasanya sukses, tapi pahalanya yang gagal. Kalau kita melihat orang-orang di masa lalu, orang soleh, kalau tarawih itu, tarawih semuanya, tarawih terus satu malam suntuk. Kita tarawih, nyari yang sedikit, nyari yang cepat. Ayo kita ini di sini, kelasnya di sini rame ini kan, malam seminggu ini full karpet 3. Habis itu udah anak-anak yang banyak. Ya kayak gitu sudah. Kenapa? Kenapa itu terjadi semua? Karena mereka rata-rata tidak memulai dari bulan Rajab. Bulan Rajab ini jalur sepuro 11 bulan saya ya Allah hidup. Mulai dari Syawal ya Allah saya ini sampai Rajab sampai Jumadil Akhir banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun. Rabbi filli, ampuni kami ya Allah, warhamni walasi kami ya Allah, wa tub alayya, terimalah taubat kami ya Allah. 1 bulan diaspura oleh Allah, masuk lagi untuk pembersihan hati, pembersihan jiwa, yaitu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini bulan minta ampun sesama manusia. Masya Allah. Persiapan memasuki bulan suci ini. Dibersihkan kita ini. Jangan sampai masuk Ramadan dalam keadaan kotor. Kotor badan, kotor hati. Jasmani dan rohani dibersihkan oleh Allah. Suruh bersihkan. Karena tidak gampang masuk Ramadan. Soro Ramadan ini. Kenapa? Sehingga Nabi itu banyak orang yang masuk Ramadan hanya lewat saja, begitu saja lewat. Ya puasa, tarawih, tapi tidak dapat apa-apa. Ya gitu. Ini yang kita imani. Makanya kita masuk bulan Rajab, ayo kita berhati-hati, ayo kita mulai setat malam Rabu. Nah biasanya saya malam Rabu itu, malam 1 itu selalu mengadakan acara di sini malam 1 karena sebagian pendapat ulama, sebagian ya, tidak semua, itu kemandennya, pamungkasnya dari bulan Rajab itu ada pada malam 1. Malam 1 Rajab itu. Kalau Asyura ada pada tanggal 10. Kan gitu kan? Kalau Sya'ban ada pada tanggal 15. Itu kan Sya'bannya 5. Tapi Rajab ini malam 1-nya. Makanya malam Rabu, saya lihat di penanggalan itu kayak malam Rabu. Rabu itu tanggal 1. Berarti malam Rabu di sini biar Pak Rohman yang sama teman-teman yang lain mengadakan kegiatan apa ya seperti biasalah. Baca untuk satu bentuk syukur kita ya Allah, alhamdulillah disampaikan lagi ke Rajab ya Allah, bentuk syukur. Cuman di sini dibentukkan bawa kotakan kan gitu. Itu kan hanya apa ya? Menarik saja. Tidak ada di Nabi itu, tidak ada dulu seperti itu, tidak ada. Sekarang ini diwarnai, ditambahi supaya ada daya sendiri. Ya, di zaman Nabi tidak usah jajan, datang sendiri. Sekarang kalau tak dihiasi dengan bunga-bunga yang indah-indah ya, tidak teko-teko, sudah dikasih gitu, tidak teko. Gitu ya. Kenapa kita perlu ngajak orang? Karena apa? Keberkahan ini ada dalam kebersamaan. Supaya lingkungan ini barokah. Ya kalau cuma kata mau nafsi-nafsi, cukup lah usah ngajak-ngajak. Kamu gelem iya, gak gelem iya. Kan gitu. Tapi kenapa kita perlu ngajak? Supaya mendapatkan keberkahan satu perumahan dan sekitarnya ini. Gitu toh. Itu tok saudara. Makanya kan ada satu riwayat ketika ada maksiat satu, semua kena. Makanya Allah kalau mendatangkan musibah, sak kiai-kiainya katut. Karena Allah kalau sudah ngasih adab, karena sebab di situ ada maksiat, orang yang ibadah katut juga. Kan sering saya sampaikan kan kisahnya, ada
seorang nabi itu ya. Nabi kan banyak, 124.000 nabi. Jadi salah satu 20 selain dari 25 itu ada nabi, saya lupa ya apa dalam pokok nabi itu 70.000 orang ini ahli ibadah, ada 100 penduduk di 100.000 penduduk yang tuh apa namanya yang 40.000 ini ahli maksiat, yang 60.000 ini ahli ibadah, dimusnahkan semuanya oleh Allah. Nabinya protes, ya Allah, kalau yang ahli maksiat ini saya terima ya Allah, tapi ini yang 60.000 ini ahli ibadah, kok juga disikat ya Allah. Kira-kira bahasa gitu ya, nabinya nak ngomong disikat ya, ini versi saya. Sikat ya Allah, apa katanya Allah? Ya, karena dia diam dengan kemaksiatan, karena dia tak ngajak-ngajak, diam dia, jadi dianggap sama sudah. Masya Allah, ini resikonya. Ya kayak gitu sudah maunya Allah. Makanya ud'u ila sabili rabbika. Ud'u, ngajaklah. Jadi Allah ini memberikan perintah kepada siapa? Kepada kita semua supaya ngajak. Ngajak kemana? Saya ngajak sampean ngajak siapa? Minimal ngajak istri, ngajak anak. Kan gitu. Kemana? Ila sabili rabbika, ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau kita tidak ngajak, dosa. Karena ngajak ini perintah. Bukan hanya kewajibannya kiai ngajak-ngajak. Tidak ada kan? Khususan kiai, tidak ada. Itu umum. Suruh ngajak semua ini, semua kita ini. Dapat perintah, surat perintah. Apa? Surat perintah apa namanya? Hah? SK. Ya dari Allah. Untuk siapa? Untuk kita semua. Ngajak siapa? Ngajak minimal, paling sedikitnya ngajak istri, ngajak anak. Kemana? Untuk ngajak ke jalan Allah. Makanya itu jamaah tabligh ngajak-ngajak. Ini dalilnya ya ini. Ngajak-ngajak. Kita yang tidak kemana-mana minimal ngajak istri, ngajak anak. Kemana? Ke jalannya Allah. Sholat. Ngaji. Itu sudah. Ngajak seperti itu. Jadi ngajak supaya kita ini selamat, supaya berkah ini. Terus yang kedua, kita memohon kepada Allah supaya kita diberikan kekuatan di dalam memasuki bulan Rajab, sampai juga kita diberi kekuatan melewati Sya'ban, dan juga diberikan kekuatan di bulan suci Ramadan. Itu tujuan selamatannya itu. Jangan dilihat selamatannya, selamatan opo, selamatan tok ning Masjid Hidayatullah ini selamatan tok. Umpama kan gitu. Pasti ada orang yang ngomong kayak gitu. Cuman sayangnya mereka kan tidak ngomong sama saya. Ngomong di luar. Seandainya ngomong sama saya kan jelas dia. Datang ke rumah Ustaz, saya tanya, sampean kok selamatan kok sih? Lapar tak sampean umpama. Saya bilang, iya lapar saya. Lapar akan keberkahan. Lapar akan keberkahan. Kita ngumpul ke sini kan bukan cari makan. Saya yakin bahwa Bapak semua di rumahnya banyak makanan. Tapi kenapa kita bawa makanan? Kan gitu kan. Cuma itu perekat dari supaya kita ini bersaudara. Karena saya sampean datang ke tempat ini tidak membawa saudara. Sama-sama asing. Saya situ Bondo. Sampean Pak Rohman tukang kayu. Dayat Ketapang. Pak Karim Pakis. Mahrus Mandar. Pak Sumardi orang Gresik. Jadi semua ini pendatang tidak bawa saudara. Siapa yang akan jadi saudara? Ya kita ini semua saudara. Saudara yang memang saudara, ketika kita ada apa-apa, justru datangnya belakang. Kita yang tonggo ini jadi datang awal. Terus kalau kita tidak bersama, tidak mengadakan sesuatu yang bisa mempererat kebersamaan, apa terus? Kan gitu, saudara. Itu tujuannya. Dengan apa ya? Dengan bersama, dengan ngaji. Dengan apa? Dengan tahlilan. Karena menjadi tradisi tahlilan. Ya kalau di tempat yang lain tidak tahlilan, ya tidak tahlilan. Kalau di Mendut tidak tahlilan, dia ngumpul-ngumpul tok dia. Di Mendut itu. Di Mendut itu ngaji, tapi tidak ngaji Yasin, ngaji cuman giliran. Giliran katanya. Giliran bisanya cuma setengah lembar gitu. Selesai semua, doa sudah. Ya tradisinya begitu, iya begitu.
Di sini tradisinya begini, la ilaha illallah sama tahlil, iya tahlil, enggak usah bikin yang aneh. Biar enggak ruwet. Kan gitu, itu namanya mengikuti arus yang ada. Jangan nantang arus gitu. Jangan nantang masyarakat, kita kalah nantang masyarakat. Harus ikuti, cuman dibenahi. Barangkali ada yang salah, ayo kita benahi. Ada yang lebih, ayo kita kurangi. Ada yang kurang, ayo kita tambah. Kan seperti itu. Bukan dipotong, jangan dipotong. Jadi ruwet nantinya. Oke, nah itu para jamaah. Jadi malam Rabu besok di sini. Iya lagi. Yang kedua, menghormati bulan yang mulia dengan puasa. Dengan puasa minimal 1 hari, puasa. Minimal, paling sedikitnya usahakan puasa 1 hari saja di bulan Rajab. Ya kalau bisa puasa seterusnya bulan Rajab itu. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu kalau bulan Rajab selalu puasa 1 bulan penuh. Minimal kita ini bulan hari Rabu puasa, malamnya kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang manfaat, siangnya kita puasa, Masya Allah. Yes, tambah bagus. Gitu, okay? Bagus. Wah, bagaimana kalau saya puasa 3 hari? Tentu lebih bagus. Monggo sudah sampean kuatnya berapa hari. Pokoknya usahakan sehari puasa. Ada dalam satu riwayat yang hadisnya ini dhaif. Tidak, yang satu riwayat hadis dalam saya baca dalam Duratun Nasihin. Itu Nabi jalan di pekuburan. Tapi ini kan walaupun tidak sahih kan menjadi pendorong semangat ibadah kita. Nabi lewat di kuburan. Ternyata di kuburan itu Nabi mau astagfirullah. Nabi mengangkat tangan karena di dalam kuburan itu orang yang di kuburan disiksa oleh malaikat. Ternyata Nabi ngangkat tangan, kemudian ambil pelepah korma, tancap. Setelah berdoa, ngomong sama sahabat. Sahabat ketahuilah, orang yang di dalam kuburan ini sedang disiksa oleh malaikat. Saya berdoa kepada Allah. Dan saya kasih pelepah korma. Selama pelepah korma tidak kering, ini akan berdoa meminta ampun kepada Allah atas orang ini. Jadi, pelajaran pertama, kita ke kuburan itu bukan meminta apa-apa, tapi mendoakan yang dikubur. Karena yang dikubur tidak bisa berbuat apa-apa. Doanya orang yang hidup inilah yang akan meringankan beban orang tua kita yang ada di dalam kubur. Didoakan, ya Allah ampuni dosanya ibu saya, ya Allah ampuni. Tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Tidak harus bahasa Arab. Sampean bahasa ampuni emak ya Allah, ampuni bapaknya ya Allah, nenek ya Allah, kai ya Allah, ampuni ya Allah. Selesai. Fatihah. Kok Fatihah terus sih? Sampean hafal Al-Baqarah. Ya gampang ini kan Fatihah. Lagi Fatihah ini kan ummul kitab. Ibunya. Al-Quran ini diperas. Kolbunya ada di Yasin. Yasin diperas ada di ayat kursi. Ayat kursi diperas ada di dalam surat Fatihah. Fatihah lagi. Peras lagi. Ada di Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Itu caranya. Kenapa Fatihah? Kan orang kan protes ya. Fatihah terus sih. Sampai hafalnya apa? Itu Fatihah sudah. Umpama baca kulhu, ya kulhu. Beres. Karena Fatihah ditanya terus. Oh Fatihah terus, enggak ada ayat lagi. Ya memang hafalnya topnya Fatihah. Tarawih aja diteter kulhu ya. Ya bisanya itu dosa protes. Batas kemampuannya ya. Sebatas itu. Ya kalau di Mekah Madinah hafal Quran tidak kira ketemu sama kulhu. Wah, surat-surat yang panjang kan seperti itu. Jadi ke kuburan seperti itu. Pelajaran yang kedua, pelepah korma. Sekarang di Indonesia kan tidak ada pelepah korma. Kembang. Nah, itu gantinya pelepah korma. Makanya sampai kalau banyak orang masyarakat awam datang ziarah ke makam wali, kembangnya di kuburannya wali dipanggil, dibuat penglaris. Itu malah salah. Kembang lagi berdoa dicabut ya. Itu malah salah. Biarin sudah. Ini ya orang nggak paham. Ambil barokah. Barokah gimana? Wong ini doakan mayit kok dibawa pulang.
mestinya kita nambahi bunganya supaya terus tidak kering bunganya, ganti kering ini masih basah, terus berdoa. Nah, terus pelajaran yang ketiga, katanya Nabi, orang yang kuburan ini sedang punya dosa kecil tapi disiksa. Apa dosanya? Kencing berdiri. Kencing berdiri. Kencing berdiri. Nah, cewek lagi. Nah, ini ya biasanya di jalan ini di jalan, supir-supirnya susu kencing, cuman dia dilihatkan ke bannya, nancel. Ya, duduk ya. Nah, saya lihat sendiri, kencing dayat. Oh iya, ya itu yang sorong. Ya itu pengecualian ya. Makanya kenapa kita ini sering pakai sarung, karena di situ. Sebab kalau pakai celana jelas untuk duduk sorong, pasti kena celananya. Ya harus berdiri sudah. Harusnya buka di pinggir jalan. Kan bisa porno. Gitu. Gak apa-apa, jangan ngomong gak apa-apa kamu. Ya tetap sunnahnya kencing itu duduk. Usahakan duduk. Makanya kalau kencing di masjid, kalau kita pakai celana, masuk jeding itu buka celana. Karena saya paling males celana, karena ya itu bisa-bisa ndak duduk. Apalagi sekarang dikasih kencing tempat kencing berdiri. Iya bagus untuk memfasilitasi orang yang kencing berdiri. Terus pelajaran yang selanjutnya, ini disiksa. Apa kata Nabi? Andai orang ini sewaktu hidupnya ini pernah puasa saja, sehari saja di bulan Rajab, niscaya orang ini tidak disiksa oleh Allah. Jadi pelajaran ini pendorong supaya kita di bulan Rajab ini, ayo kita puasa walaupun sehari. Jadi puasa di bulan Rajab, ajak istri kita, suami kita, anak kita untuk berpuasa di bulan Rajab. Niat saya puasa sunnah di bulan Rajab karena Allah. Nah, gitu saja sudah. Umpama masih lupa, niat saya puasa katanya Ustadz kemarin. Beres. Sambung saja ke saya. Wala. Ya. Niat sudah mulai sekarang, niat puasa supaya kita mendapatkan niat. Puasa seperti biasa, batalnya puasa sama dengan batalnya puasa Ramadan, sama ya. Puasa sunnah itu batalnya sama, makan. Dan tidurnya bukan hanya tidurnya orang puasa Ramadan yang dilipat gandakan, dianggap ibadah. Tidurnya orang puasa sunnah juga dianggap ibadah. Bukan hanya Ramadan, di Ramadan. Di Ramadan banyak orang tahu disangka tidurnya di bulan Ramadan dianggap ibadah. Padahal enggak. Puasa sunnah saja, tidurnya orang yang puasa sunnah dianggap ibadah. Cuman nilai pahalanya kalah sama ketika puasa Ramadan. Makanya orang puasa tidurnya dianggap ibadah. Bukan hanya puasa Ramadan. Puasa sunnah juga ibadah. Makanya puasa. Gitu ya. Nah puasa iman-iman. Malamnya, malam Rabu. Insya Allah. Coba dilihat lagi nanti penanggalan tanggal 1-nya. Malam 1 Rajab. Hah? Ya ja'alakum. Ini puasa. Sholat. Ya, jangan sampai puasa. Usahakan sholat ya. Jangan puasa tok. Ada orang puasa terus enggak sholat ya. Ya gimana puasanya orang yang enggak sholat? Ya tetap ada nilainya karena berdasarkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sekecil apapun ibadahnya, kebaikannya seseorang itu ada balasannya besok. Cuma dosanya juga iya. Nah, cuman dosanya orang yang tidak sholat duhur saja itu pahalanya yang 50 tahun habis. Duhur umpama puasa gajinya dapat gaji 5 juta. Tidak sholat dosanya dapat dosa 50 juta. Kan tekor habis pahalanya, kalah sama dosanya. Jadi puasanya tetap ada nilainya di hadapan Allah. Cuman dosanya juga ini lebih berat.
Makanya puasa juga sholat, jangan sampai tidak sholat walaupun puasa. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatil lana fi dinina wa an kunta sadaqa rabbi fiqna fiqhum lima tartaji qalana fi'lan wa razuqil kul halalan daima wa akilna amuran min qabil khair wa fil syar Allahumma inna bi ridaka wa janna sabili ridaka wa la tulina siwa wa tajanna mimman khalafa amraka wa sallallahu alaihi wa wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'azim sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.